Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat YouTube, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya, dan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginfokan info PKH, BPNT dan BST hari ini. Info kejutan di tanggal 26 Juli tahun 2021. KPM, PKH, BPNT dan BST wajib tahu info ini. Apakah bantuan akan dicairkan secara serentak? Siap-siap para KPM PKH yang tahap 3 termin ketiga akan cair. Bantuan tambahan akan dicairkan juga. Mohon disimak terus video ini ya, dan jangan di skip nontonnya biar jelas informasinya dan tidak menyebabkan gagal paham dalam menyerap informasi ini. Dan teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, agar channel ini makin berkembang lagi dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Dan teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ke informasinya. Untuk bantuan PKH yang tahap 3 ya, sudah ada surat turun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengenai bantuan sosial PKH tahap 3 termin ketiga. Sesuai SK yang ada bahwa PKH tahap 3 termin ketiga ini hanya ada sekitar 380.000 lebih ya KPM se-Indonesia, dan hanya didominasi oleh 3 bank himbara saja, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Untuk teman-teman yang di KPM Bank BTN, mohon maaf ya, dan tetap bersabar dulu sebab tidak ada di termin ketiga ini. Dan secara keseluruhan, mulai pencairan PKH tahap 3 di bulan Juli ini di tahun 2021 adalah untuk termin pertama yang dicairkan 2,7 KPM. Dan untuk termin yang kedua yang dicairkan 3,3 juta KPM. Dan untuk yang termin ketiga yang dicairkan 3,6 juta KPM. Total sudah ada sekitar 6,4 juta KPM yang telah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Dan sehingga masih ada sekitar 3,5 juta KPM yang belum di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Dan yang perlu diketahui para KPM, ingat ya, bahwa ini hanya sebatas turunnya surat untuk PKH tahap 3 termin ketiga. Jadi mohon jangan berbondong-bondong ke ATM, cek saldo dulu ya. Nah, masih butuh waktu bank memproses pentransferan ke rekening KKS peserta. Dan untuk nama dan daerah tidak ada informasinya ya, hanya jumlah KPM dan bank himbara penyalur se-Indonesia. Kemungkinan juga bisa terjadi sekitar 1 minggu lagi ya pencairannya masuk rekening KKS penerima untuk bantuan PKH tahap 3 di termin ketiga ya. Sekali lagi tolong ya, jangan buru-buru, tunggu informasi selanjutnya dari pendamping PKH apakah ada namanya di SP2D termin ketiga ini namanya. Bab hanya 3,8 juta KPM ya se-Indonesia yang masuk dan terbagi ke 3 bank himbara, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Belum untuk yang Bank BTN. Sabar ya, tenang, tunggu informasi selanjutnya. Selanjutnya untuk bantuan BPNT atau bantuan sembako. Untuk para KPM BPNT yang belum cair baik dari Januari 2021 hingga saat ini, solusinya adalah yang pertama, datang ke kecamatan, temui pendamping bagian bantuan sosial pangan yaitu TKSK dengan membawa KK, KTP, dan KKS-nya agar nanti dilakukan pengecekan untuk diproses, diteruskan ke Korda, kemudian ke Korwil hingga ke Pusat Dirjen Fakir Miskin, sebab kemungkinan segala permasalahan KPM BPNT yang tidak cair atau susah digesek dikarenakan pada kartu KKS-nya, entah KKS-nya rusak atau KKS-nya baru. Sehingga jika sudah diketahui permasalahannya,
maka akan dilakukan proses ke bank agar dilakukan setting e-wallet kartunya. Sebab untuk setting e-wallet membutuhkan waktu 3 bulan dari tanggal terbitnya kartu. Dan jika Anda sudah dilakukan tapi masih belum juga cair, ulangi lagi langkah di atas ya, agar diproses lagi, siapa tahu yang proses itu banyak KPM-nya. Dan yang kedua, jika namanya tidak ada di SP2D ketika dicek pendamping itu disebabkan antara lain. Yang pertama, sudah tidak aktif lagi KPM BBNT-nya, kemungkinan terjadi karena rekening sudah diblokir pusat. Karena saat ada saldo bantuan tidak diambil dalam 90 hari, sehingga rekeningnya dinyatakan pasif. Yang kedua, sudah keluar dari data DTKS karena dianggap sudah tidak layak menerima karena digraduasi alamiah. Yang ketiga, belum di SK-kan oleh pusat disebabkan ada kemungkinan data belum padan dengan dukcapil atau terindikasi data ganda, sehingga perlu dilakukan perbaikan data lewat sistem SIK dan operator DTKS desa ya. Semua KPM BBNT jika sudah pasif atau tidak aktif, jika dilakukan pengecekan dan data diproses lagi, maka kesempatan untuk diaktifkan lagi itu masih ada ya. Juga bila masih layak, bahkan tidak menutup kemungkinan dicairkan double, karena di saat setting e-wallet yang baru bisa dilakukan. Di seumpama sudah dilakukan setting e-wallet, maka terhitung dari situlah ada kemungkinan cairnya double. Dan saat ini sudah banyak yang cair 5-7 bulan sekaligus ya untuk para KPM BBNT ini. Selanjutnya untuk bantuan BST ya. Untuk pencairan BST yang perlu dipahami bahwa waktu penyalurannya itu adalah 30 hari dari tanggal di SK-kan. Maka untuk BST bulan Mei dan Juni itu SK-nya ditandatangani dan diturunkan di tanggal 20 Juli tahun 2021 ini ya. Sehingga pencairan BST-nya terhitung dari tanggal 20 Juli tahun 2021 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2021. Untuk bantuan BST saat ini pun sudah berlangsung di beberapa daerah se-Indonesia. Tinggal sabar KPM, tunggu saja undangan dari pihak kantor pos setempat ya dalam menjadwalkan pencairannya. Selain data penerima BST diambil dari data New DTKS juga. Ada yang tidak bisa lagi terima bantuan BST-nya di bulan ini dikarenakan beberapa faktor berikut ini yang mohon bisa dipahami ya dan diterima dengan lapang dada, yaitu yang pertama, KPM yang ada pada penerimaan BST kemarin itu terpantau petugas terkait dan dilaporkan ke Dinas Sosial melakukan penyelewengan dana bantuannya seperti buat membeli barang di luar barang kebutuhan pokok atau keperluan sekolah dan asupan gizi, semacam buat beli rokok, minuman keras, pulsa bayar cicilan, beli kosmetik maupun perhiasan dan sebagainya ya. Yang kedua, KPM BST yang namanya sudah dihapus ataupun diganti KPM lain berdasarkan hasil musyawarah desa setempat ya. Dan yang ketiga, di dalam update data di Kementerian Sosial kemarin, KPM BST terbukti juga terdaftar sebagai KPM lain, yaitu jadi KPM PKH ataupun jadi KPM BBNT, sehingga keputusan tergantung dari pusat ya. Entah nantinya BST-nya yang dihapus tetapi PKH-nya tetap dapat, atau bisa juga keduanya tidak dapat dikarenakan bisa jadi data KPM disisihkan dulu untuk diproses lebih lanjut. Jadi intinya mohon maaf ya, untuk KPM BST tetap sabar, tunggu informasi undangan dari pihak kantor pos tempat ya. Yang penting tidak termasuk 3 kategori yang tadi ya, insya Allah bantuannya bisa dicairkan. Nah itulah info untuk bantuan PKH yang tahap 3 BBNT maupun BST. Mungkin sekian dulu ya info kali ini, semoga info kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.